prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. A. Pengertian dan gejala-gejala kesulitan belajar. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kesulitan belajar. Beberapa di antaranya yaitu Blazek dan Jones menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Mereka selanjutnya menyatakan bahwa individu yang mengalami kesulitan belajar adalah individu yang normal intelijensinya, tetapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan penting dalam proses belajar, baik persepsi, ingatan, perhatian, ataupun fungsi motoriknya. Menurut Warkitri dan kawan-kawan, individu yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan gejala sebagai berikut. 1. Hasil belajar yang dicapai rendah di bawah rata-rata kelompoknya. 2. Hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya. 3. Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. 4. Lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. 5. Menunjukkan sikap yang kurang wajar, misalnya masa bodoh dengan proses belajar mengajar. 6. Menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma, misalnya membolos, pulang sebelum waktunya. 7. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, misalnya mudah tersinggung, suka menyendiri, bertindak agresif. B. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Burton, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar individu dapat berupa faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam diri yang bersangkutan, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri yang bersangkutan. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa, yaitu mencakup faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. Faktor kejiwaan antara lain: 1. Minat terhadap mata kuliah kurang. 2. Motif belajar rendah. 3. Rasa percaya diri kurang. 4. Disiplin pribadi rendah, dan lain-lain. Kemudian faktor kejasmanian antaranya yaitu: 1. Keadaan fisik lemah atau mudah terserang penyakit. 2. Adanya penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan. 3. Adanya gangguan secara fungsi indera. 4. Kelelahan secara fisik. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu yang berasal dari luar mahasiswa. Faktor eksternal mencakup faktor instrumental, yaitu faktor yang menyebabkan kesulitan belajar mahasiswa antara lain: 1. Kemampuan profesional dan kepribadian dosen yang tidak memadai. 2. Kurikulum yang terlalu berat bagi mahasiswa. 3. Program belajar dan pembelajaran yang tidak tersusun dengan baik. 4. Fasilitas belajar dan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian faktor lingkungan, di antaranya yaitu: 1. Disintegrasi atau disharmonisasi keluarga. 2. Lingkungan sosial kampus yang tidak kondisif. 3. Teman-teman bergaul yang tidak baik. 4. Lokasi kampus yang tidak atau kurang cocok untuk pendidikan. C. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis merupakan istilah yang diadopsi dari bidang medis. Menurut Rondig, E. dan Hagen, diagnosis dapat diartikan sebagai: A. Upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. B. Studi yang seksama terhadap fakta tentang suatu hal untuk menemukan karakteristik atau kesalahan-kesalahan dan sebagainya yang esensial. C. Keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama
atas gejala-gejala atau fakta-fakta tentang suatu hal. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam konsep diagnosis, secara implisit telah tercakup pula konsep prognosisnya. Dengan demikian, dalam proses diagnosis bukan hanya sekedar mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya, serta latar belakang dari suatu kelemahan atau penyakit tertentu, melainkan juga mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan dan menyarankan tindakan pemecahannya. D. Prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar peserta didik. Diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu prosedur dalam memecahkan kesulitan belajar. Sebagai prosedur, maka diagnosis kesulitan belajar terdiri dari langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Menurut Ross dan Stanley, tahapan-tahapan diagnosis kesulitan belajar adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. A. Who are the pupils having trouble? Siapa siswa yang mengalami gangguan? B. Where are the errors located? Di manakah kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilokalisasikan? C. Why are the errors occur? Mengapa kelemahan-kelemahan itu terjadi? D. What are remedies are suggested? Penyembuhan apa saja yang disarankan? E. How can errors be prevented? Bagaimana kelemahan-kelemahan itu dapat dicegah? Pendapat Ross dan Stanley tersebut dapat dioperasionalkan dalam memecahkan masalah atau kesulitan belajar mahasiswa dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi mahasiswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Kedua, melokalisasi letak kesulitan belajar. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, memperkirakan alternatif pertolongan. Yang kelima, menetapkan kemungkinan teknik mengatasi kesulitan belajar. Keenam, pelaksanaan pemberian pertolongan.